Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Agus Kurniawan. Saya adalah salah satu pendidik di SMK Negeri 5 Kendal. Saya diberikan tugas untuk mengajar kelas 10. Selain itu, saya juga diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Pengembang Sekolah dan Koordinator Bidang IT dan Konten Kreator Sekolah. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan praktik baik yang saya lakukan pada tahun pelajaran 2022-2023 di SMK Negeri 5 Kendal. Awal tahun ajaran baru 2022, proses pembelajaran di SMK Negeri 5 Kendal dihadapkan pada implementasi kurikulum merdeka. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan baru bagi semua pihak. Salah satu tantangan implementasi kurikulum merdeka adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mengapa demikian? Karena guru dituntut merancang pembelajaran yang dapat memenuhi semua kebutuhan belajar siswa berdasarkan minat mereka. Adapun tantangan yang dihadapi dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah: 1. Masih terdapat beberapa siswa yang asik dengan gadgetnya. 2. Sebagian besar siswa lebih memilih untuk membuat karya dalam bentuk poster. 3. Terdapat siswa yang karyanya mengikuti bentuk karya temannya. 4. Belum familiarnya siswa dan guru terhadap pemanfaatan Padlet sebagai media gelar karya virtual. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam mapel bahasa Inggris tidaklah mudah. Terdapat beberapa permasalahan, di antaranya adalah: 1. Lingkungan belajar belum maksimal dalam mengundang siswa untuk belajar. Hal ini bisa dilihat dari minimnya kemauan siswa untuk memanfaatkan sumber belajar seperti perpustakaan ataupun gadget dalam mencari informasi pada mata pelajaran bahasa Inggris. Mayoritas siswa masih memanfaatkan gadget untuk bermain game dan berselancar di sosial media. Yang kedua, guru belum siap dalam menanggapi atau merespon kebutuhan belajar siswa sehingga cenderung bersikap individual dalam belajar bahasa Inggris. 3. Siswa cenderung hanya mengumpulkan karya apa adanya pada mapel bahasa Inggris. Dan yang keempat, kurangnya wadah bagi siswa untuk menampilkan karya yang secara real time dapat diapresiasi dan diberikan komentar oleh teman-teman maupun guru mereka. Dari permasalahan tersebut muncul sebuah rumusan masalah dalam upaya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana cara mengajak siswa untuk memanfaatkan sumber belajar dalam rangka memanfaatkan sumber belajar seperti perpustakaan ataupun gadget dalam upaya menghidupkan lingkungan belajar agar mengundang minat murid untuk belajar. 2. Bagaimana penulis sebagai seorang guru bisa menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid sehingga dapat merencanakan bentuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Berdasarkan adanya gap tersebut, muncul sebuah gagasan terkait bagaimana merancang sebuah strategi pembelajaran berdiferensiasi agar pelaksanaannya sesuai dengan minat siswa. Dengan harapan, siswa akan lebih senang dan aktif dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Setelah berdiskusi dengan rekan sejawat dan meminta saran dari kepala sekolah, muncullah sebuah strategi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diberi nama Leak Sing Kek Viral. Leak Sing Kek Viral merupakan akronim dari literasi, menyatakan aksi, dan apresiasi terhadap kreativitas siswa dengan gelar karya virtual. Adapun perencanaan yang dilakukan dalam menyusun strategi Leak Sing Kek Viral adalah terlebih dahulu mengawali dengan mencari tahu gaya belajar siswa dengan melakukan asesmen awal. Pada asesmen awal ini dirancang beberapa pertanyaan terkait gaya belajar siswa dan hal-hal apa saja yang diminati oleh siswa menggunakan Google Form. Kemudian jawaban siswa direkap dan dianalisis. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar untuk menyusun langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yang kemudian diterapkan dalam dokumen pembelajaran, mulai dari capaian pembelajaran hingga modul ajar.
Setelah itu, dokumen pembelajaran dikomunikasikan dengan rekan sejawat sesama guru bahasa Inggris. Setelah mendapatkan kritik dan saran dari rekan sesama guru, kemudian dikonsultasikan dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kendal. Dengan adanya kolaborasi melalui diskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, akan mempermudah dalam merancang diferensiasi konten, proses, dan produk dalam pembelajaran. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi layak singkek viral pada pembelajaran bahasa Inggris adalah sebagai berikut. 1. Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing siswa. 2. Guru menerapkan langkah pertama, yaitu literasi, dengan mengajak siswa untuk berliterasi, mencari informasi terkait materi Your Indonesia National Favorite Heroes Quotes and Biography. 3. Guru mengajak siswa untuk mengakses materi dalam bentuk beragam, menerapkan diferensiasi konten untuk memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar beragam pula. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual, diarahkan mengakses materi berbentuk buku bacaan bergambar. Siswa dengan gaya belajar auditori dapat mengakses materi dengan menonton video. Dan siswa dengan gaya belajar kinestetik bisa mengakses materi apa yang dia sukai untuk dibaca atau ditonton sambil mencari posisi nyaman untuk mengakses materi. Dalam hal ini, guru memiliki peranan penting karena selain sebagai pemimpin pembelajaran, guru juga harus mampu membantu siswa ketika kesulitan dalam mengakses informasi. Setelah siswa mendapatkan informasi, guru mengarahkan untuk melakukan diskusi bertukar pikiran dengan rekan mereka. Sebagai contoh, kegiatan berupa diskusi terkait mengalih bahasakan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Siswa diberikan kesempatan untuk menerjemahkan dengan kamus online dan buku kamus. 5. Guru menerapkan langkah kedua dengan memandu siswa mengolah informasi yang mereka dapat menjadi sebuah produk berupa karya. Proses pembuatan dilakukan secara beragam dalam bentuk karya yang bervariasi, berupa video, poster digital, poster manual, hingga audio. 6. Guru menerapkan langkah ketiga, nyatakan aksi. Guru meminta siswa secara acak untuk menyampaikan hasil karya mereka di depan teman-temannya. Setelah itu, guru memberikan apresiasi terhadap siswa. 7. Kemudian guru memberikan arahan dan tutorial terkait bagaimana cara siswa mengupload karya pada Padlet sebagai media gelar karya secara virtual. Disinilah guru menerapkan langkah keempat, yaitu apresiasi terhadap kreativitas siswa dengan gelar karya virtual. Setelah siswa mengupload karya mereka di Padlet, guru mengajak mereka untuk mengapresiasi karya siswa yang lain yang telah diupload di Padlet berupa bintang 1-5 dan komentar umpan balik positif dalam bahasa Inggris. Selain itu, siswa diminta untuk membagikan link Padlet kepada teman mereka di kelas yang lain agar turut mengapresiasi karya mereka. 8. Pembelajaran kemudian diakhiri dengan refleksi bersama terhadap karya siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Adi Andita. Saya sangat senang belajar bahasa Inggris dengan Pak Agus, karena Pak Agus dalam menyampaikan materi maupun tugas itu sangat bervariasi, sehingga dapat meningkatkan kreativitas saya dalam berkarya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah tadi pemaparan saya terkait strategi penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas yang saya beri nama layak singkek viral. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.